video pertama saya akan membuat tutorial Google Classroom. Oke, cara membuat Google Classroom yang pertama kita buka dulu Google-nya, lalu ada tanda plus di sini, klik dua pilihan buat kelas, lalu centang, lanjutkan. Oke, nah di bagian sini diisi ada materinya apa, ruangnya berapa. Oke, saya isi dulu dengan praktek pembelajaran private learning. Bagiannya diisi. Oke, 05 PPKE 001. Nah, habis itu kita klik buat, tunggu sebentar ya. Mohon maaf, sinyal saya lagi kurang bagus. Oke, di sini sudah ada kelas, sudah ada. Lalu kita mau menambahkan materi, menambahkan tugas, atau menambahkan pertanyaan-pertanyaan bisa di sini. Saya menambahkan materi terlebih dahulu. Klik materi. Nah, habis ini judulnya apa? Nah, lalu saya menambahkan. Nah, saya sudah menyiapkan linknya yang ada di YouTube. Tambahkan link. Nah, sudah ada. Saya mau menambahkan berbentuk file juga. Klik file. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada. Klik browse. Nah, di sini cari materinya, lalu open. Mohon maaf macet ya videonya karena emang sinyalnya lagi kurang bagus di sini. Nah, di sini sudah ada materi dan video saya. Lalu di deskripsi kita buat petunjuk. Isi petunjuknya. Lalu kita buat topik, karena saya topiknya topik 1, maka saya buatnya topik 1. Topik 1. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, di situ kita posting. Nah, di sini sudah ada materinya ya. Saya mau menambahkan tugas lagi. Klik tugas. Judul tugasnya apa? Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Oke, petunjuknya boleh diisi di sini. Tugas ini akan dikerjakan saat pembelajaran tatap muka online. Di situ kita topiknya, saya karena ini masih di topik 1 tugasnya. Lalu saya mau menambahkan file tugas, ada berbentuk YouTube, link. Nah, saya mau berbentuk file. Oke, tunggu sebentar. Klik sama kayak tadi, mau sama kayak kita membuat materi juga. Ya sudah ada, lalu kita klik tugas, open. Nah,
Udah ada, klik tugaskan. Nah, saya mau menjadwalkan Zoom saya. Jadwal pembelajaran tatap muka online. Lalu petunjuknya pelaksanaan online akan dilaksanakan melalui Zoom As. Oke. Nah, udah ada. Pada hari Kamis malam tanggal 10 Desember 2020. Oke, lalu klik tanyakan. Buat topik dulu, lalu tanyakan. Nah, di sini sudah ada tugas, sudah ada jadwal, tugas dan materi. Nah, kita bisa lihat di sini. Sudah ada di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke video kedua, yaitu praktek pembelajaran flipped learning. Oke, udah masuk semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Oke. Kembali lagi dengan saya Indah. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas materi dan tugas yang sudah saya berikan di Google Classroom ya, yaitu tentang hak asasi manusia. Nah, sebelum kita belajar, sebelum kita membahas tugas, sebelum kita membahas materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, kita berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia, tugas tentang hak asasi manusia ya. Ibu. Oke, saya akan menjelaskan sekilas tentang hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak ia lahir, yang memang harus dilindungi, yang memang harus dihormati oleh sesama manusia, dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh pemerintah, dan dihormati oleh sesama manusia, gitu ya. Nah, sekarang coba menurut kamu itu hak asasi manusia itu apa sih? Saya, Bu. Ya. Hak asasi Apa hak asasi manusia yaitu hak yang dimiliki oleh manusia yang sudah melekat pada diri manusia dari manusia itu dilahirkan sampai dia meninggal, Bu. Oke. Terus kalau menurut Selin, apa sih hak asasi manusia itu? Kalau menurut saya, hak asasi manusia itu hak yang dimiliki manusia sejak lahir, yang dimana hak itu tidak bisa diganggu-gugat, Bu. Oke. Lalu menurut Subad, apa sih itu hak asasi manusia? Mikrofonnya, Sobat. Ya. Makanya Subad. Ininya putus-putus jadi nggak bisa jawab. Oh, oke. Nah, kalian jadi paham ya apa sih itu inti atau apa sih itu hak asasi manusia, bahwa hak asasi manusia itu memang ada sejak ia dilahirkan sampai dia meninggal. Dia mempunyai hak. Ya. Nah, sekarang
kalian sebagai seorang anak, kalian sebagai seorang pelajar, kalian sebagai masyarakat, kalian sebagai warga negara Indonesia, tentu kalian mempunyai hak-hak. Nah, sekarang apa sih hak kalian itu sebagai seorang pelajar? Apa itu haknya? Saya, Bu, Ya, Saya hak untuk mendapatkan pengajaran, Bu, di sekolah. ya. Hak untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, Bu. Ya. Kemudian hak untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan hasil yang saya dapatkan, Bu. Oke, bagus ya. Maksudnya mendapatkan nilai dari usaha saya gitu, Bu. Ya, lalu menurut teman-teman yang lain, Selin, apa sih hak kamu sebagai seorang pelajar? Kalau menurut saya, hak sebagai pelajar itu hak untuk diperlakukan adil, Bu. Terus hak untuk hak untuk mengemukakan pendapat, Bu. Oke, mengemukakan pendapat ketika pembelajaran ya, sama teman atau Iya. berdiskusi dengan teman. Lalu hak kamu nih sebagai seorang anak itu apa sih? Hak kamu sebagai anak di rumah, anak mamah, anak ayah kalian, hak kamu itu apa sih? Subhan? Kalau saya Ya. hak untuk diberikan kebebasan, terus hak untuk sekolah, hak untuk dibimbing dalam kebaikan, Oke. juga hak untuk mendapatkan pembelaan. Oke, itu ya hak tentang seorang anak. Lalu Subhan nih, kamu sebagai hak kamu sebagai seorang anak itu seperti apa? Nah, kalau hak saya sebagai anak, Bu, yang pertama itu hak untuk pastinya mendapat pembelaan ya dari orang tua, terus hak untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kayak gitu, Bu. Oke. Paham ya? Jadi hak kalian sebagai seorang anak apa? Hak kalian sebagai seorang pelajar apa? Jadi kalian, saya harap bisa lebih menghormati atau menghargai hak-hak orang lain. Nah, sebagai seorang masyarakat itu hak kalian itu seperti apa sih? Saya, Ya, kalau misalnya hak saya sebagai masyarakat, yang pertama itu pastinya hak untuk dipandang sama di hadapan umum, di hadapan hukum. Jadi tidak dibeda-bedakan gitu, Bu. Terus yang kedua, hak untuk berkomunikasi satu dengan yang lain, kayak gitu, Bu. lalu menurut teman-teman yang lain, hak kamu sebagai seorang masyarakat itu seperti Itu, apa? Bu, saya, Bu, izin berpendapat. Itu, Bu, hak untuk menggunakan fasilitas umum, Bu. Seperti misalnya kayak musola gitu. Jadi siapa saja boleh menggunakan musola gitu. Ya. Terus hak untuk berpendapat, Bu. Kita bebas untuk mengungkapkan pendapat kita dalam masyarakat, misalnya dalam bermusyawarah seperti itu, Bu. Oke. Lalu hak kamu nih sebagai warga negara Indonesia itu apa sih? Membela negara, Bu. Oke, terus? Mendapatkan pendidikan, Bu. Ya, terus? Ada yang mau menambahkan lagi? Coba. Mendapatkan perlindungan hukum, Bu. Oke, itu hak-hak kalian sebagai seorang pelajar, hak-hak kalian sebagai seorang anak, sebagai masyarakat, dan sebagai warga negara Indonesia. Indonesia. Paham ya apa sih itu hak kalian dan inti haknya itu seperti apa? Nah, sekarang kita ke kewajiban ya. Nah, lihat gambar di slide kalian masing-masing, di layar handphone atau di layar laptop kalian masing-masing. Nah, perhatikan di sini ada dua gambar. Dua gambar tersebut memberikan gambaran bahwa selain mendapatkan hak, setiap orang juga mempunyai kewajiban. Kalian tentunya juga mempunyai kewajiban. Nah, apa sih itu kewajiban? Nah, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban itu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang menurut kamu nih, apa sih kewajiban itu? Itu, Bu, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan hak kita gitu. Seperti itu, Bu. Iya ya, Iya bukan, Bu. Iya, kayak gitu. Termasuk. Lalu nih, apalah ada yang berpendapat lain atau pendapat lain? Selin, Subhan, Bu. si kewajiban itu? Nggak tahu. Kewajiban? Apa kewajiban itu? Ada yang mau menambahkan?
Bu, Kenapa? kewajiban itu sesuatu yang diwajibkan atau yang diharuskan kita laksanakan, Bu. Oke, baik. Nah, jadi kalian sebagai seorang anak juga, kalian sebagai warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban. Nah, apa sih kewajiban-kewajiban kalian sebagai seorang pelajar? Apa sih kewajiban-kewajiban kalian sebagai masyarakat? Apa sih kewajiban-kewajiban kalian sebagai seorang anak? Apa sih kewajiban-kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia? Apa sih kewajiban kalian sebagai masyarakat ya? Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa sih kewajiban kalian sebagai seorang pelajar? Menghormati Belajar Bu, Ya. mengerjakan PR, Ya. mematuhi peraturan yang ada di sekolah. mendengarkan Itu, guru saat guru menjelaskan. Terus, sobat? Ini Bu, menaati tata tertib yang di sekolah gitu. Oke, itu ya kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Lalu, apa kewajiban kalian sebagai seorang anak? Membantu orang tua Bu, Oke, lalu? Menuruti Perintah orang tua, Bu. Oke. Lalu, sobat? tidak itu Bu, tidak menghormati orang tua Bu. Oke, itu ya kewajiban kamu sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar. Nah, sekarang sebagai masyarakat, apa sih kewajiban kamu sebagai seorang masyarakat? Halo? Tes? Ya Bu, Apa kewajiban kalian? kewajiban kita sebagai masyarakat ikut serta dalam, misalnya dalam masyarakat itu lagi ngadai gotong royong gitu Bu. Kita tuh ada kewajiban untuk ikut serta gotong royong tersebut Bu. Karena kan gotong royong juga untuk kepentingan kita bersama gitu Bu. Iya, lalu kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia itu seperti apa? menurut Ini, Bu. mentaati hukum Bu. Ya, benar. Apalagi? Ikut Kewajibannya serta membela negara Bu. Nah, itu ya, jadi kewajiban-kewajiban kalian sebagai warga negara, kewajiban kalian sebagai masyarakat atau pelajar atau anak. Jadi, saya harap kalian bisa mengimplementasikan kewajiban-kewajiban kalian sebagai seorang ya masyarakat atau sebagai seorang manusia ya. Seperti itu. Kita lanjut. Jadi, hak dan kewajiban asasi merupakan hal yang saling berkaitan. Keduanya itu memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban. Lalu menurut kalian contohnya itu seperti apa sih? Kenapa terjadi hubungan sebab akibat antara hak dan kewajiban itu? Contohnya yang ada di dalam sekolah ya, Bu. Ya. Kalau menurut saya, contohnya itu seperti kita membayar SPP. Kemudian kita juga berhak mendapatkan ilmu dari guru kita sendiri, Bu. Oke, gitu ya. Oke, lalu menurut ada yang mau menambahkan lagi? Saya Bu, Saling berhubungan, yang saya kaitan. dalam kepala juga ya Bu. Misalnya kewajiban kita kan belajar ya Bu, mengerjakan tugas, segala macam seperti itu. Nah, hak kita yaitu mendapatkan nilai yang sesuai dari apa yang kita udah usahakan Bu, tanpa adanya kasih sayang gitu Bu, dibeda-bedain gitu maksudnya Bu. Oke, gitu ya. Jadi, kenapa sih hak dan kewajiban itu saling berhubungan? Karena seperti yang kalian contohkan tadi, oke? Nah, jadi paham ya kalian apa sih hak dan kewajiban itu? Nah, jadi hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Karena bagaimanapun dari kewajiban itu muncullah hak-hak dan begitu pun sebaliknya. Lalu kita lanjut. Paham ya itu sampai hak dan kewajiban. Kalian memahami makna kewajiban dan kalian sudah memahami makna hak asasi manusia. Berarti kalian sudah
mempelajari materi yang sudah saya berikan. Kalian sudah mempelajari materi yang saya berikan di Google Classroom ataupun tugas-tugas, berarti kalian sudah membacanya. Kalian sudah menonton video yang sudah saya berikan di Google Classroom ya, berarti. Oke, sekarang saya tes lagi, saya lihat lagi apakah kalian sudah sampai sini membacanya. Kita lanjut ke hak asasi manusia. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pada masing-masing sila Pancasila terkandung nilai-nilai hak asasi manusia dan juga kewajiban asasi manusia. Pancasila sendiri terdiri atas 5 sila yang secara umum berisi ketuhanan, kemanusiaan, nilai keadilan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan. Nah, coba kalian identifikasikan jenis hak dan kewajiban asasi manusia yang terkandung dengan setiap sila Pancasila. Nah, yang pertama dulu yaitu sila ketuhanan. Apa sih? Coba kalian identifikasikan. Ayo. Yang sila pertama itu Ya. hak asasi manusia merupakan hak untuk memeluk agama yang dia percaya dan dia yakini. Terus juga hak beribadah dan hak mempercayai agama yang kita pilih. Terus juga kewajibannya itu wajib menghormati pilihan agama dan kepercayaan orang lain. Juga wajib tidak memaksa agamanya pada orang lain dan lain sebagainya, Bu. Oke, lalu nih sila kedua tentang yang berisi kemanusiaan. Ada yang mau menjawab? Kewajiban asasi manusia dalam yang terkandung dengan setiap sila Pancasila. Febri atau Subat? Ya Bu, ulangi lagi Bu. Jadi nih, coba Tadi kalian apa soalnya? identifikasikan jenis hak dan kewajiban asasi manusia yang terkandung dengan setiap sila Pancasila. Nah, tadi sudah Selin sebutkan tentang sila Pancasila dalam ketuhanan. Sekarang setiap sila Pancasila dalam kemanusiaan itu seperti apa contohnya? Kewajibannya apa, haknya apa? Ada yang bisa? Kalau yang sila kedua itu berhak diperlakukan secara manusiawi, Bu. Oke. Dan juga berhak dihargai dan tidak direndahkan, Bu. Oke, kewajiban. Kemudian kewajibannya itu menghargai sesama manusia, Bu. Oke, sekarang coba setiap sila yang ketiga, sila tentang nilai keadilan itu seperti apa? Itu Bu, menjaga persatuan dan kesatuan, Ya. tidak diskriminatif gitu Bu, membeda-bedakan seperti itu. Terus? Kemudian memperlakukan orang lain, maaf Bu, kemudian haknya yaitu menggunakan produk dalam negeri sebagai wujud kecintaan atas bangsa, bergaul dengan siapa saja dari lingkup manapun. Jadi kita tuh berteman tidak boleh memilih-milih Bu. Kita dapat berteman dengan siapa saja, baik itu dari agama apa, dari suku apa, kita harus bergaul gitu Bu, nggak boleh membeda-bedakan seperti itu. Ya, lalu itu ya. Nah, lalu apa sih nilai persatuan dan nilai kerakyatan nih? Di nilai sila keempat itu seperti apa di nilai persatuan? Di setiap sila Pancasila, nilai kesatuan itu seperti apa? Contoh hak dan kewajibannya yang terkandung dengan sila Pancasila. Saya Bu, Ya. kalau yang terkandung dalam sila berapa tadi? Keempat ya? Kesatuan, Keempat. kesatuan, ya. Kalau sila keempat, kewajibannya itu adalah misalnya melaksanakan hasil musyawarah yang dilandasi itikat yang baik, tidak memaksakan pendapat diri sendiri pada orang lain. Terus kalau haknya itu adalah Apa haknya? Ya, jadi
Sobat, dari sinyalnya. Jadi haknya itu yang terkandung nilai sila persatuan itu seperti kita mengemukakan pendapat ketika bermusyawarah yang dihargai dan dihormati pendapatnya dan pendirinya dan lain sebagainya. Itu ya. Itu yang terkandung dengan nilai persatuan. Lalu sekarang dan di nilai kerakyatan, di nilai kerakyatan sila kelima. Seperti apa kewajiban dan haknya? Itu Bu, kewajibannya yaitu berbuat adil kepada siapapun, tidak diskriminatif, menghargai hak orang lain, tidak merugikan kepentingan umum, dan lain sebagainya. Sedangkan haknya yaitu diperlakukan adil dan dihormati hak-haknya, Bu. Oke, itu ya. Jadi contoh jenis hak dan kewajiban asasi manusia yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Ya. Oke, kalian berarti sudah memahami ya, sudah kalau saya memberikan contohnya sudah bagus-bagus, berarti kalian sudah memahami materi yang Ibu kasih, ya, atau yang Ibu tugaskan yang untuk dipelajari di rumah. Nah, sekarang kita lanjut tentang hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh warga negara Indonesia. Oleh setiap warga negara. Nah, lalu apa contoh menanamkan asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari? Sila pertama, sila kedua, sila keempat, dan sila kelima. Dalam kehidupan sehari-hari itu contoh seperti apa? Kalau sila pertama itu saling menghormati, Bu. Ya, sila pertama itu apa? Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama yang dipercayainya, Bu. Ya, terus? Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain. Ya. Lalu sila yang kedua itu seperti apa? Kalau sila kedua itu saling mencintai sesama manusia, terus berbela kebenaran dan keadilan, terus juga mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia, Bu. Ya, terus sila ketiga? Kalau sila ketiga itu cinta tanah air dan bangsa. Ya, lalu sila keempat? Terus kan? rela berkorban Nah, untuk kepentingan dan negara. itu ya. Oke, lalu Kalau sila keempat itu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Terus tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, Bu. Oke, itu ya. Lalu sila kelima itu, Sobat, yang memberikan contoh sila setiap dalam kehidupan sehari-hari oleh kamu. Yang kelima dengan nilai sila kelima. Sobat, suaranya. Maaf Bu, tadi lupa. Ya. Oke, kalau misalnya yang pertama itu contohnya itu menjaga keseimbangan ya antara hak dan kewajiban, terus menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, terus menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, terus menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras. Yang terakhir juga menghargai hasil karya orang lain itu, Bu. Oke, itu ya. Saya harap kalian bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dengan setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Nah, sekarang coba kalian sebutkan apa sih contoh-contoh perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia yang dapat ditampilkan dalam berbagai lingkungan kehidupan seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Itu seperti apa? Kalau di lingkungan keluarga itu
Misalnya kita menyayangi adik atau kakaknya, Bu. Oke, terus? Ya, lalu di lingkungan sekolah? Kalau di lingkungan sekolah itu tidak cela temannya, tidak merendahkan agama yang dia percayai, Terus? dan tidak saling membuli. Ya. Lalu dalam lingkungan masyarakat itu seperti apa? Subat, dalam lingkungan masyarakat contohnya seperti apa? Contoh penghargaan hak asasi manusia. Di lingkungan masyarakat, maaf Bu, yang lain aja Bu. Sherin mungkin bisa jawab. Ya, Sherin, dalam lingkungan masyarakat? Kalau dalam lingkungan masyarakat itu mengapresiasi kebudayaan orang lain, Bu. Ya, benar seperti itu. Itu ya, contoh-contoh hak asasi manusia atau penghargaan hak asasi manusia dalam kehidupan lingkungan kalian. Ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke pelanggaran hak asasi. Nah, di sini pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan di mana seorang berusaha menghilangkan kebebasan dalam kehidupan orang lain. Lalu apa sih penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu? Penyebabnya itu karena kita egois, kita Bu, Ya, terlalu mementingkan diri sendiri. ya. Terus juga sirik terhadap temannya. Ya, terus dalam itu ya, itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sekarang kita selanjutnya coba kalian sebutkan apa saja sih contoh pelanggaran hak asasi manusia dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh pelanggarannya itu seperti misalkan dalam keluarga itu kita membedakan antara kakak dan adik ya, atau kita tidak menghargai pendapat kakak kita, atau kita menghardik atau mencela pendapat adik kita, misalkan kayak gitu. Itu contoh pelanggaran yang ada di lingkungan keluarga. Lalu menurut kamu di lingkungan masyarakat itu seperti apa? Selin, dalam lingkungan masyarakat? Subat, Bu. Selin, dalam lingkungan masyarakat itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Oke, jadi di lingkungan masyarakat itu seperti kita menghargai tetangga kita, seperti itu ya. Itu contoh di lingkungan masyarakat itu. Nah, dari kasus-kasus yang kalian paparkan tadi, pemerintah berupaya menegakkan pelanggaran hak asasi manusia dengan diadakannya Komnas HAM, KPAI. Nah, menurut kalian semua bagaimana sih menegakkan pelanggaran hak asasi manusia yang ada di lingkungan kalian? Coba kalian sebutkan itu apa? Nih, contohnya dalam keluarga itu agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, kita contohnya harus saling menyayangi, harus saling menghormati keluarga, mengasihi, agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Halo? Coba mute-nya, suaranya hidupin. Mohon maaf, Bu, HP saya error. Ya. Udah? Ya. Bu, sinyalnya putus-putus, maaf ya Bu. Ya, nggak apa-apa. Oke. Kalian berarti sudah memahami materi yang saya berikan di Google Classroom, karena kebanyakan kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, atau kalian sudah bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini ya, atau sebagai tugas kalian. Nah, sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Saya harap kalian bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian seperti yang contoh-contoh kalian tadi berikan. Saya harap kalian bisa mengimplementasikan hak-hak asasi atau kewajiban-kewajiban kalian sebagai masyarakat, sebagai pelajar, sebagai seorang anak, sebagai seorang warga negara Indonesia ya. Dan kalian lebih menghargai, kalian bisa menghargai hak-hak orang lain. Saya juga berharap seperti itu. Setelah kalian memahami hak ini, kalian bisa menghargai hak orang lain. Kalian bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kalian sebagai manusia atau sebagai warga negara Indonesia. Nah, saya harap mudah-mudahan kita pertemuan selanjutnya kita bisa diadakannya tatap muka
dan tidak online lagi. Kalian tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.